atas kasih dan kemurahan-Nya kita bisa berkumpul muji Tuhan. Atas kasih dan kemurahan-Nya kita juga bertemu kembali di rumah Tuhan. Dan kami atas nama keluarga kami mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan dan tinggikan namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk acara ibadah ini. Dan di akhir pujian kita masuk dalam doa berfirman. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkati.
Terima kasih, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Mari kita ucapkan doa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunang, Engkau penjunang, ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku
hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, engkau penjuna, ku tanah lilian, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Puji Tuhan. Haleluya. Tibalah saatnya kita serahkan ibadah ini ke dalam hadirat Tuhan, dan kami mengundang Bapak Sintua Ensnaga untuk berdoa, untuk doa pelayanan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. betapa besar, Betapa
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kudus, Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan segala isinya. Tiada kata yang dapat kami ucapkan dan layak di hadapan-Mu ya Bapa, akan segala pemeliharaan-Mu dan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan itulah yang mau kami sampaikan dan kami ungkapkan perasaan kami ya Tuhan. Di mana kami datang ke bait-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami di tahun 2026 ini ya Tuhan, jika kami Tuhan diperhadapkan kepada sebuah tembok, Engkau yang tahu di sebelah tembok itu ya Tuhan. Dan itulah Tuhan yang kami rasakan pada saat di awal tahun ini. Dan itulah kerinduan kami datang kepadamu karena kami sadar ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang tahu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di tahun 2026 ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah nanti Bapa kami dibekali oleh firman-Mu yang sebentar akan dilayani para hamba-Mu, yang memberikan pencerahan bagi kami, memberikan pengajaran bagi kami, agarlah kiranya ya Tuhan di awal tahun ini dan sampai pertengahan tahun selanjutnya ya Tuhan kami tetap ada di jalur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang baik, seluruh rangkaian ibadah kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan apa yang kami perbuat pagi hari ini masih jauh daripada sempurna. Tetapi jika Tuhan mengurapi setiap kami yang hadir pada saat ini, kami dilayakkan ada di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, setiap alat yang kami pakai, setiap musik yang kami pergunakan, semuanya Tuhan, biarlah mengarah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam musik, mari Engkau urapi ya Tuhan di setiap tangan ya Tuhan yang memainkan musik, biarlah itu semuanya mereka persembahkan hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Demikian juga bagi anak-Mu yang mengambil bagian di dalam singer, biarlah apa yang mereka lakukan pada saat ini Tuhan senantiasa memperhitungkannya untuk menjadi berkat dalam setiap kehidupan bagi kaum ibu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu yang memimpin kami pada saat ini, Bapak Sintua Ermunte Tuhan. Mari tolong ya Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu Engkau pakai ya Tuhan, sehingga membawa kami, mengarahkan kami ya Tuhan untuk kepujian bagi nama-Mu di dalam penyembahan yang benar ya Tuhan. Sehingga Bapa di dalam setiap puji-pujian itu yang dipersiapkan hamba-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati ya Tuhan, menjadi Engkau bertahta di atas segala pujian-pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga Bapa, di mana kami nanti akan mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu pengajaran-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan kami, sebagaimana pengakuan kami Bapa. Kami tidak bisa melangkah selangkah pun jika tanpa kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Hanya pengajaran Tuhan, hanya ajaran Tuhan yang kami rindukan ya Tuhan. Sehingga Bapa urapi siapapun nanti hamba-Mu yang melayani kami di dalam firman, biarlah kiranya Engkau berangkatkan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Hanya Yesus yang berbicara di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, termulialah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya,
Amin. Puji Tuhan, Haleluya. kami membuka ruang kesaksian bagi saudara. Saksikanlah cinta kasih Tuhan dan pertolongannya pada saat ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan. Pertama-tama aku mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan izin Bapak Gembala Sidang, Guru Sintua, dan MC, di sini aku mau minta dukungan doa sebenarnya. Singkat saja, tanggal 13 Januari aku akan dioperasi di Rumah Sakit Polri untuk cedera PCL meniskus. Sebenarnya ini lutut ini udah bermasalah pas pertama kali kecelakaan waktu itu. Cuman memang waktu itu mungkin hanya robek aja, jadi masih bisa berjalan. Jadi mohon dukungan doanya supaya biarlah operasinya berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan, supaya aku bisa memuji memuliakan nama Tuhan dan melakukan pelayanan di tempat ini. Karena udah lama juga gitu. Pertama kali datang aku di bulan Oktober, dan di bulan Oktober itu juga tanggal 1-nya aku ngalamin sakit yang luar biasa, jadi sulit untuk berjalan. Jadi harus menggunakan tongkat ini. Padahal waktu pas di bulan Desember 2024, waktu aku kesaksian di sini juga, itu udah lepas tongkat sebenarnya, tapi ya karena cedera yang baru itu, jadi aku harus pakai tongkat lagi sampai dioperasi nanti dan mengalami pemulihan. Yalah, kiranya Tuhan pulihkan keadaan aku. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kesaksian kami tutup. Kami mengundang kesaksian pujian. Kalau ada dari kamu ibu, dari berkeluarga,
Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan ya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus Roma, haleluya. Yesus Roma, sonangma. Yesus Roma, haleluya. Yesus Roma sonangma, lau mangalah nama Dia membawa ku surga. Maranatha, Maranatha, haleluya. Yesus Roma sonangma, Maranatha, haleluya. Sonang salelengna, Tuhan pai mahon hita di topia itu. Tuhan pai mahon hita di topia Jordan. Tokinai sudah hita sahatu bariba. Maranatha, Maranatha, haleluya. Yesus Roma sonangma, Maranatha, haleluya. Sonang salelengna, bayasma bahayanmu, bayasma bahayanmu,
Sia surga suara nama rende Suru-suruan Suru-suruan Marsura Mamuji koane Maranatha Maranatha Haleluya Yesus Roma sonangma Maranatha Haleluya Sonang salelena. Jemaat kami percayalah kendur kembali. Baik, mari kita memberikan persembahan. Persembahan kolekte, ucapan syukur dan persepuluhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang melayani kita, Bapak Gembala kita, sekaligus mengakhiri ibadah ini dan menyampaikan doa berkat bagi kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Tuhan, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami. Kau menjaga kami dari hari-hari demi hari, sehingga kami boleh tiba di tahun yang baru. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Marilah Tuhan berbicara, nyatakan isi hati-Mu bagi kami di awal tahun 2026 ini Tuhan. Hamba yang kecil yang sembunyikan di balik salib-Mu. Engkau saja yang berbicara, Engkau saja yang nampak. Pakailah lidah, mulut, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat tahun baru. Biasanya kalau acara tahun baruan ini, kalau saya melihat mungkin tahun inilah yang paling rame. Biasanya tahun 2024 tidak seramai ini, ya. Ya berarti ini menunjukkan bahwa semakin hari kita semakin sadar, semakin menyadari bahwa memang kita sudah mencoba dengan kekuatan kita, keinginan kita, ya ujung-ujungnya juga mentok juga saudara, ya. Tetap juga harus kita, ya udahlah, harus mengandalkan Tuhan saja ujung-ujungnya. Haleluya. Ya. Itu saja. Mungkin malam saudara tidur jam 1 atau bahkan saya tadi malam kami berdoa juga, saya pulang jam 1 sampai di rumah masih belum bisa tidur karena biasa tidur jam 10, jam 11, ini tidur jam 1. Sulit ya. Tapi enggak apa-apa saudara. Hari ini saudara mungkin saya tahu dari wajah-wajah saudara kayaknya ya kayak kurang tidur begitu ya. Ya dipaksakan karena Tuhan. Haleluya. Ya bukannya karena ada dapat jatah bagian, enggak, tetapi karena kita bersyukur hari ini di dalam tahun yang baru, tahun 2026. Kita berterima kasih, kita mengaku dengan jujur bahwa itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah saudara yang kekasih, saya berdoa karena tadinya memang jadwal kami yang sudah kami sepakati dalam pelayanan 2 hari ini ada perubahan-perubahan. Jadi ya saya harus juga sebagai pendeta, sebagai gembala, saya harus tetap berusaha bagaimana saya bisa menyampaikan firman Allah dalam setiap situasi ibadah-ibadah kita. Nah hari ini saya akan mencoba menyampaikan firman Tuhan dengan tema tahun yang baru, hati yang baru. Haleluya. Kita buka Yesekiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Saya akan membaca satu ayat. Yesekiel 36 ayat yang ke-26. Ya, hadirkan di layar. Kita akan membaca satu ayat, kita bersama-sama saja membaca ini supaya kita mendapatkan penguatan dari ayat ini. Coba in fokus. Yesekiel 36 ayat yang ke-26. Bisa hadirkan? Ya. Kita bangkit berdiri, kita coba baca ayat ini. Ya, kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar, ya, berbicara tentang Nabi Yesekiel adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk berbicara kepada bangsa Israel di pembuangan di Babel. Ketika nabi ini menyatakan bahwa harus ada satu restorasi, harus ada satu perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan bangsa itu. Nah, saudara yang kekasih, yang kita lihat di sini ada beberapa hal yang penting.
Yang pertama adalah hati yang baru. Tahun 2026 baru. Hati berbicara tentang apa? Apakah hatimu itu lalu diambil, diganti hati yang baru? Hati, di dalam hati apa yang terdapat? Pikiran, perasaan, emosi, ekspresi, ya, emosi, kesedihan, kemarahan, itu ada di dalam hati. Kemalasan, kebencian, itu letaknya ada di dalam hati. Jadi sebetulnya kalau hatinya sudah baru, bagaimana ciri-ciri orang hati yang baru? Ya, yang tadinya pemarah tiba-tiba menjadi pemurah. Ya, enggak marah-marah. Itu kan istri biasa kan kalau di rumah marah aja tuh. Bawaannya marah, tahun ke tahun marah. Ya. Enggak ada sesuatu yang baru. Perkataan, sifat, karakter, enggak ada. Itu sebabnya Yeskiel berkata, Tuhan akan berikan kamu hati. Bagaimana cara Tuhan memberikan hati yang baru? Apakah hal ini loh, ini hati yang baru nih ya, nih, buang hatimu itu, aku masukkan nih hati yang baru. Dan bagaimana proses supaya bisa menjadi hati yang baru? Ini penting saudara, kita akan merenungkan firman ini. Karena sebetulnya kita tidak bisa membuat hati kita ini menjadi baru. Gak bisa. Saudara tidak mampu membuat engkau hatimu bisa menjadi baru. Nah, bagaimana caranya? Membuat hati menjadi baru adalah itu hak Tuhan. Hak Tuhan yang bekerja sama dengan kita. Kalau Tuhan berkata ini buang, tapi kau berkata ini tidak ada sesuatu yang baru. Kalau Tuhan berkata engkau harus lebih sungguh-sungguh beribadah, berdoa, tetapi kalau saudara tidak mau, tidak ada. Jadi hati baru itu bisa tercipta adalah sesuatu kerjasama antara kita dengan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengubah hati kita menjadi baru? Ketika kita datang beribadah, datang ke gereja, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, memuji-muji Tuhan, lalu di sana akan lama-lama akan terbentuklah hati itu. Dia tidak ujuk-ujuk langsung menjadi simsalabim lalu baru, bukan. Itu mengalami proses. Yang pertama, dia harus step by step, dia harus berusaha melakukan sesuatu proses. Ya, butuh proses. Saudaraku yang kasih, karakter itu susah dirubah. Lagi karakter itu adalah sesuatu yang sudah dibawa. Karakter itu adalah perbuatan yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi berpola, itu membentuk satu karakter. Jadi kalau dari kecil dia sudah di rumah dengan orang tua seperti begitu gaya sifatnya, makanya jangan heran kalau lihat anakmu perempuan, lihatlah ibunya. Bagaimana cara ibunya seperti itulah dia. Kalau ada sudah wanita anak putri yang sudah mulai berubah, sudah mulai tidak sama dengan ibunya, nah itu sudah ada perubahan. Ya. Bukankah ada banyak orang berkata bahwa anak itu mencerminkan orang tuanya. Nah itu karakter yang sudah tercipta, terbina, terus-menerus dilakukan setiap hari. Ya, dia lihat bagaimana tingkah laku, perbuatan, sifat
bagaimana orang tua menghadapi masalah. Bagaimana orang tua menghadapi orang yang membenci dia, yang berkata kepada dia, yang melecehkan dia. Itu sifat itu akan terus. Kalau orang tuanya melakukan sesuatu yang baik, lalu anak itu juga akan meniru. Bahkan kadang kita lakukan yang baik, bahkan anak itu juga tidak meniru. Itu karena sudah ada intervensi dari iblis, setan, yang mencoba merusak. Nah saudara yang kekasih, sebetulnya proses menjadi baru ini yang menjadi penting di tahun 2026 ini. Supaya kita mempunyai satu perubahan, satu sesuatu yang luar biasa yang akan kita alami, kita raih, kita terima di hadapan Tuhan. Karena sesuatu yang baru itulah yang layak bagi Tuhan. Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba kita lihat dulu 2 Korintus 5:17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita mengaku jujur bahwa kita ini ada di dalam Kristus, kita ciptaan baru. Diciptakan menjadi baru. Seperti tadi pujian, ubah hatiku menjadi baru. Ubah Tuhan. Bisa saja, saya percaya kalau saudara memang sungguh-sungguh serius mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ubah hatiku. Ada satu pujian begini, beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku, perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jadi saudara, yang membuat hati baru itu adalah Roh Kudus. Ya, kalau ada Roh Kudus di dalam hatimu, kau bisa menjadi hati yang baru. Haleluya. Roh Kudus itu akan bekerja, menguasai, memberikan kelembutan. Yang lagi marah-marah, lalu Roh Kudus memberikan kelembutan. Dia seperti air yang sejuk, ya, membuat kita menjadi lembut. Ya, saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan ini banyak yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan. Ya, seringkali masalah datang karena kita buat sendiri. Itu seringkali. Tuhan sebetulnya belum melakukan apa-apa karena Dia menunggu bagaimana respon sikap kita. Apakah kita sudah mau angkat tangan? Angkat tangan maksudnya menyerahkan. Atau kita pegang terus. Atau kita berkata, Tuhan nggak usah dulu ikut campur urusan saya. Atau saudara berkata, Tuhan ini masalahku, aku serahkan kepadamu, engkau ambil alih. Ini juga berbicara tentang hati yang
yang sudah dilepaskan, hati yang telah diberikan, hati yang baru ini adalah hati yang sudah tidak lagi menjadi milik sendiri, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, berubah. Pembaharuan hati budi yang dari dalam. Berubah itu harus yang dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar bisa saja saudara gonta-ganti pakaian, jas, make up, bedak, skincare, bisa saja. Ya, yang kelihatan wah, rambut bisa buat warna hitam yang kayak bule itu. Macam-macam itu bisa. Oh, inang itu sudah berubah. Apa yang berubah inang? Rambutnya. Tadinya panjang sudah pendek, tadinya keriting sudah lurus. Tadinya hitam sekarang sudah apa tuh yang warna coklat itu tuh? Pirang. Baru bisa berubah di luar. Yang tadinya putih jadi hitam. Yang tadinya nggak ada rambutnya, ada rambutnya, pakai wig. Saya jujur aja, saya udah habis juga duit saya beli penumbuh rambut, nggak numbu-numbu. Mulai anak toho habis dia bener. Ya, jadi apa adanya aja. Haleluya. Iya. Nggak usah saudara coba-coba. Songonda berubah, udahlah tahu udah, jujur aja kita lah. Ya. Istri suami jujur aja udah, katakan aja udah, begitu saja udah berubah. Katakan kepada suami, Pak 2026 kita harus berubah. Ya, harus berubahnya apa? Kita harus hemat. Bagaimana hematnya? Tadinya belanja 200.000, 100.000, homa belanja. Soalnya tahun 2026 kita harus punya ini. Ada target. Kita harus beli ini. Kita harus hemat. Pokoknya jangan sempat ada lagi paket-paket itu. COD. Saya udah bilang kalau bulus COD udah lehan. Ujungnya ditransfer mah dak kaidah be sampai sonai. Ya, begitu. Berubah. Sikap berubah, pikiran berubah, hati berubah. Kita jangan menjadi orang yang monoton loh gitu, saudara. Saya mau gereja kita ini gereja yang maksudnya ya berkembang, berubah gitu. Ada satu perubahan-perubahan. Ya, kalau nanti kami jadwal itu jadwal setahun, saya katakan jadwal tidak buat aja setahun lah. Ya, jadi nggak usah diingat-ingetin jadwalnya. Yang penting tempel di mading jadwal setahun selesai. Kan? Kita lihat dulu. Kita memang harus mempunyai sikap pendirian. Berubah, saudara. Itu penting. Kalau kita tidak berubah, kita akan tidak pernah bisa menjadi apa-apa. Sama kayak anak-anak ini, kalau tetap begitu saja, ya tidak ada perubahan di dalam hidupnya, aduh sayang, habis waktu, habis uang, habis segala-galanya, tidak ada. Tetapi saya percaya khotbah ini mendorong saudara, hati yang baru harus menjadi milik kita di tahun 2026. Haleluya.
Ya, buat hatimu itu menjadi baru. Ketika saudara datang kepada gereja, beribadah, memuji-muji Tuhan, itu Tuhan akan ubahkan hatimu menjadi baru. Tetapi kalau saudara di rumah saja, tidak akan mungkin saudara hatimu bisa menjadi baru. Nggak mungkin. Malah mundur, malah semakin buruk. Ya, coba saja. Kalau kau temanmu di rumah, di tetanggamu itu saja, pergaulanmu itu saja. Ya, apalagi ketemu teman yang tidak rajin beribadah, lalu lama-lama kau curhat lagi ke dia. Ya. Kalau curhat kepada orang-orang yang setia ikut Tuhan masih mending, yang mengerti firman. Tapi kalau orang yang tidak mengerti firman lalu kau curhat ke situ, kau kasih tahu masalahmu ke situ, pasti bukan makin lebih baik, saudara. Pasti lagi lebih sulit. Ya. Karena saya lihat saudara orang-orang yang setia beribadah itu, ya, ada masalah, tapi dia bisa menghadapi masalah itu karena dia dikuatkan oleh firman Allah. Firman Allah yang ada di dalam hatinya itu yang menguatkan dia, memotivasi dia, membuat dia mengerti sebetulnya kemana sebetulnya arah tujuan hidup ini. Karena ada firman Allah di dalam hidup kita. Kalau ada firman Allah di dalam hidup kita, kan kita tahu keluarga ini mau dibawa kemana. Ya, pasti saudara. Kalau karena firman Allah yang menjadi satu panduan yang harus kita lalui di dalam hidup ini, baik itu rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, semua itu adalah dasarnya adalah firman Allah, saudara. Jadi masalah hati ini menjadi satu masalah yang serius di dalam mengikut Tuhan. Di dalam Yesekiel ini masalah yang kita hadapi adalah hati yang keras. Itu yang dihadapi Tuhan. Hati yang keras. Hati yang keras, hati yang sudah membatu. Hati yang dingin. Tidak lagi taat, tidak lagi setia ikut Tuhan. Jadi di awal tahun ini saudara yang kekasih, mari kita mengintrospeksi hati kita. Apakah hatimu masih keras? Ya. Hati sudah dingin. Istri kepada suami sudah dingin. Sebaliknya suami sudah dingin, ngeli-ngeli. Anak kepada orang tua juga sudah mulai dingin. Orang tua kepada anak, teman segereja sudah mulai dingin. Ini perlu saudara perhatikan. Bagaimana menghangatkan itu kembali, bagaimana menghancurkan hati yang keras. Kalau saudara tetap berada di dalam hati yang seperti itu, hati yang keras, dingin, membatu, padok mezi, roha manipina roha, itu sudah sulit. Itu bisa dirubah kalau engkau tahun 2026 ini kau rajin beribadah. Haleluya. Buka hati dan biarkan Roh Kudus menjamah, menghangatkan, membakar, memberikan semangat yang baru. Itu saja, tidak ada lain. Karena urusan hati ini luar biasa, saudara yang kekasih. Ada orang kalau sudah hatinya luka, apapun dia bisa perbuat. Iya. Perbuatan apapun, dia rela rugi duit berapapun harganya, asal hatinya puas. Ya. Banyak itu. Ya, salah satu contoh saudara, kalau orang direndahkan,
Kan apalagi orang Batak. Orang Batak, emang dia siapa? Emang saya nggak mampu. Ngutang pun dia mau. Asal hatinya puas. Dan bahkan dia akan berusaha menjadi bertindak di luar kemampuan iman orang percaya. Bisa saja. Iman tinggal iman, semua bisa. Dia bisa buat satu tindakan yang merugikan, bahkan mencelakai orang lain. Bukan hanya dengan perkataan saja lagi, sudah merencanakan satu niat yang tidak baik. Itu sebabnya harus hati kita ini tidak boleh kita anggap main-main dengan hati ini, saudara. Ya, kalau sekarang hatimu dingin, panas, keras, ya, ayo hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ubah hatimu. Haleluya. Katakan, Tuhan, hatiku keras, Tuhan, tolong. Bagaimana aku bisa melembutkan hati ini? Ya. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Lembutkan hatiku ya Yesus. Dengar firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Kita mau sekarang, ya, 0. Tidak ada. Nolkan dulu. Pikiranmu, nolkan dulu. Tidak ada apa-apanya saya ini. Saya ada segumpal tanah liat yang tidak ada artinya. Karena Tuhan, karena firman Tuhan, karena Roh Kudus, Dia akan berbicara kepada hati saudara, pikiran saudara, Dia akan berbicara. Iblis akan berusaha mencoba mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Roh Kudus berbicara, udahlah, kamulah saja dulu yang berbicara kepada dia. Tapi iblis berkata, jangan, gengsi dong. Masa iya? Kamu kan kepala. Kamu kan orang hebat. Jangan, gak usah. Biarkan dia tunggu, mau apa? Tuhan terus berbicara. Iblis berkata, jangan. Biarkan. Itu perjuangan peperangan yang terus terjadi di dalam hidup kita, di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi bagaimana Yesus, ketika Yesus ditampar, diludahi, disiksa, dan Yesus berkata, ampuni Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah kita berkata, Tuhan ampunilah dia, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalau saja kita menyadari bahwa kita lihat Yesus melakukan itu, lalu kita tiru, tentu dari diri kita tidak mampu. Tetapi karena ada Roh Kudus, karena ada Roh Kudus di dalam hati kita yang memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus itu mampu membuka satu rahasia yang tersembunyi, yang mungkin bagi orang lain itu tidak bisa dilihat. Tetapi Roh Kudus bisa membukakan penglihatanmu akan jauh ke depan, akan sesuatu yang Tuhan sediakan di depan. Yesus mengalah untuk menang. Yesus mengalah untuk demi keselamatan kita semua.
Dia mengorbankan dirinya, dia rela mati. Dia menanggalkan segala jubah kemuliaan, kehormatan itu demi saudara dan saya. Itu yang Yesus lakukan. Hati yang baru menghasilkan hidup yang baru. Saudara mau hidup yang baru? Haleluya. Haleluya. Katakan, Tuhan, saya mau hidup baru. Hati yang baru mudah ditegur, saudara. Mudah ditegur kalau baru. Nggak cepat-cepat tersinggung dia. Yang atasan, yang bawahan. Jadi awal tahun ini adalah kesempatan kita untuk bertobat, memiliki satu komitmen yang baru. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya. Kita lihat di sini, saudara yang kekasih, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Hati yang mau dibentuk. Kegirangan karena selamat yang ada daripadamu. Lengkapi aku dengan roh yang rela. Ini satu pengakuan dari pemazmur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tahun baru ini tidak menjamin hidup baru. Tapi kalau hatimu baru, maka hidupmu akan menjadi baru. Haleluya. Berapa puluh tahun pun berganti-ganti tahun ini, kalau saudara tidak mau diubahkan oleh Tuhan, kau tetap saja dari hidup yang lama. Saudara bisa punya pakaian baru, baju baru, semua serba baru. Tetapi yang terpenting adalah miliki hati yang baru. Tuhan tidak berkata perbaiki hidupmu dulu, tetapi datanglah aku akan membaharui hidupmu. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memproses, memperbaharui. Dia akan memperbaharui hidup kita. Dari Januari, tanggal 1 hari ini Januari, tanggal 2, 3, terus dia akan perbaharui. Datang beribadah, bersukacita, dengar firman Tuhan, datang melayani, ya itu saja. Sehingga nanti perubahan itu akan tercipta sendiri, karena kita sudah ada di dalamnya, kita sudah ada di satu tempat yang memang semua itu ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bisa mengubahkan hati kita. Haleluya. Ketika engkau bernyanyi, ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau memuji-muji Tuhan, hadirat Tuhan itu turun, lalu dia bisa mengubahkan hatimu. Yang tadinya kau datang dari rumah bungkuk, lalu diubahkan oleh Tuhan, lalu pulang dari gereja ini engkau dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang tadinya engkau di rumah suami bermasalah, istri bermasalah, kau datang ke gereja dan di hadirat Tuhan mengubahkan, suasana surga mengubahkan, lalu kau pulang dari tempat ini, terjadi perubahan. Karena Tuhan mampu melakukan itu semua. Demikianlah firman Tuhan di awal tahun baru ini. Mari saudara yang kekasih, tahun yang baru, hati yang baru. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mau hari ini Tuhan Engkau mengubahkan setiap hati kami. Haleluya. Ubah hatiku seputih salju,
dirimu. Yang wanita saja, ubah hatiku dari awal. Wanita saja, lebih keras, lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Seputih salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu. Yang kaum pria dari awal, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Semuanya, engkau penjuna, engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, haleluya, Menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Saudara, singer saja nyanyikan pujian ini. Saudara, kita sudah tiba di tahun yang baru, tahun 2026. Ini tahun yang baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tahun 2025 Tuhan sabar. Dia sabar. Dia menunggu engkau. Dia memperhatikan engkau. Mungkin saja Tuhan berkata, anakku, aku sabar menunggumu tahun 2025. Tapi Tuhan akan juga berbicara dalam tahun 2026. Dan Dia akan bertanya kepada saudara, apakah engkau begini terus? Apa engkau tidak mau berubah? Saudara bisa jawab itu. Saudara bisa renungkan itu. Jangan keraskan hatimu. Mungkin hatimu sudah keras, sudah dingin, sudah membatu. Tapi di awal tahun 2026 ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah
Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang ada di tempat yang maha tinggi, maha mulia Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Rohul Kudus. Marilah Tuhan senantiasa mengubahkan hidup umat-Mu, mengubahkan setiap hati demi hati. Haleluya. Yang hati yang datang hari ini, hati yang keras, hati yang mungkin membatu, hati yang sudah dingin, Tuhan ubahkanlah mereka dalam setiap apa yang mereka alami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan umat-Mu hari ini. Tuhan, di awal tahun 2026 ini Tuhan, Tuhan Yesus, hamba menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba menyerahkan jemaat-Mu ini Tuhan. Jemaat-Mu ini adalah milik-Mu sendiri yang Kau telah tebus. Engkau rela mati menebus setiap dosa kami. Tuhan, kami mau Tuhan lebih dalam. Kami mau Tuhan hati kami persembahkan kepadamu. Di dalam tahun yang baru ini Tuhan, kami mau juga hati jemaat ini baru di dalam Tuhan. Sehingga di dalam setiap rumah tangga mereka Tuhan, tidak ada sesuatu masalah Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, yang mengajar kami supaya kami memiliki hati yang baru. Engkau yang menyatakan itu Tuhan. Engkau memberikan kami hati yang baru, menjauhkan hati yang keras. Tuhan, kami percaya ketika hati kami sudah Engkau perbaharui, maka kami akan melihat kebaikan, kami akan melihat berkat-berkat-Mu yang luar biasa di tahun yang baru ini. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, sertai, lindungi, jagailah setiap umat-Mu ini Tuhan. Anak-anak mereka, anak-anak cucu mereka Tuhan, Engkau berkati, lindungi, jagai. Dan demikian juga Tuhan, khusus kami berdoa untuk Yosua Tuhan yang bersaksi. Tuhan, Engkau telah mengizinkan sesuatu kepada dia, tetapi hamba berdoa, hamba menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalaupun terjadi operasi yang selanjutnya, kami berdoa hari ini kami sepakat memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah operasi berhasil dengan baik, sehingga Yosua ini Tuhan normal kembali, sebagaimana Engkau menciptakan dia sempurna adanya. Sehingga dia berjanji Tuhan, dia ingin rindu melayani Engkau di tempat ini. Tuhan, nyatakan mujizat, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, sertailah tim medis dokter di Rumah Sakit Polri yang melakukan tindakan itu. Hari ini kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sehingga Tuhan dia bisa memberikan waktu dan kesempatan untuk melayani kaum pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan. Itulah sesuatu pengharapan kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan dia. Terima kasih, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati kesehatan, berkati kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan demikian juga Tuhan, hamba berdoa menyerahkan tahun, hari-hari, minggu, bulan di dalam tahun 2026 ini Tuhan senantiasa menyertai kami. Bapa di dalam surga, demikianlah ibadah doa ini Tuhan. Hamba mau berdoa untuk memberkati setiap para pemain musik, singer, semua yang ambil bagian pelayanan. Segala doa dan permohonan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tutup kebaktian ini dengan doa penutupan kita. Ya Bapa kami, ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekaliannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian dalam pujian bahasa daerah kita. Natiburo matikini haroroni tuhatai. Natiburo matikini haroroni tuhatai, mangawaka badiai mamboatu lampunai tarbege marisi doho soarani saruneni suru adi iki mangangguk ma saluhutan kabangsoi nampanoon umutama di bain hasan aponai masih badisi udah di Yesusi dibuat matu surga, dibuat matu surga, saluhutna porseai marlasiro hamadisi memuji-muji Tuhani arsa marsohot manisi dilapuk di Tuhan ta Yesusi atong peha roham donga dia mapili tonwi ay maradi andodisi saluta manang narokodo manang nasurgodo pilih mai bisa digolumi. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mohon waktu sebentar ya Mang ya, buat seluruh jemaat dan para hamba Tuhan. Mohon waktu, kami ada acara sedikit buat guru-guru sekolah minggu, dari orang tua sekolah minggu. Kemarin ada ketinggalan, dan saat ini kami mengundang segala hormat kepada kakak guru sekolah minggu,
Kak Tini, Kak Cindy, dan juga Kakak Yohana, dan juga Kakak Yeli, mohon tampil ke depan. Kami sebagai orang tua akan memberikan sebagai tanda kasih kami. Kami mohon dengan segala hormat kepada Inang Gabriel, juga Inang Chandra, dan kepada Inang Gilbert, dan juga Inang Ruben, mohon waktunya sebentar untuk menyerahkan tanda kasih kita kepada kakak guru sekolah minggu. Sebenarnya guru sekolah minggu ini adalah pelayan Tuhan, karena mereka mengajar anak-anak kecil mengenal firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Kami sebagai orang tua perwakilan, semoga dengan tanda kasih ini semakin semangat lagi untuk tahun depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepada nama-nama yang saya panggilkan, minta tolong ke depan untuk memberikan tanda kasih ini. Demikian dari kami sebagai orang tua sekolah minggu. Semoga di tahun depan boleh semakin semangat lagi melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya mewakili teman-teman dan adik-adik sekolah minggu. Kami bersyukur kami boleh diperhatikan kepada orang tua semuanya, Amang, Ina, hamba Tuhan. Biarlah dari pelayanan kita ini, bahkan kita bukan hanya mendidik adik-adik sekolah minggu ya, tapi kita boleh belajar mengasihi anak-anak yang beda-beda karakter. Baru pagi aja udah bikin gemes adik-adik sekolah minggu. Tapi biarlah melalui dari setiap karakter yang berbeda, kita boleh, kami guru sekolah minggu belajar mengasihi dengan berbeda-beda karakter, yang pastinya kami tetap dibawakan dalam doa, bukan hanya doa saja, tetapi dukungan
kalau tidak ada dukungan dari orang tua, amang, semuanya, terkhususnya jemaat di GPI Cilincing ini, mungkin kami tidak sanggup sampai detik ini. Bahkan sampai bertahun-tahun kami boleh mengajar di sekolah minggu, kalau kita tidak ada dukungan, kami tidak akan sanggup untuk mengajar, mengasihi adik-adik sekolah minggu. Demikian menjadi ucapan syukur kami guru sekolah minggu. Biarlah senantiasa orang tua semuanya boleh diberkati lagi berlipat-lipat kali ganda, 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah di penghujung acara ibadah ini. Kami mengundang Bapak hamba Tuhan untuk datang ke depan untuk bersama-sama dengan para jemaat. Diminta untuk para jemaat untuk kita berdiri bentuk lingkaran. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indah. Bulan lepas bulan, bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas
setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, berdoalah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setia? Berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati. Jadi yang pertama kita ucapkan 3 kali selamat tahun baru, 3 kali haleluya, lalu 3 kali horas. Ya, yang pertama selamat tahun baru. 1, 2, 3 ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya. 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 Horas. Horas. Horas maita sudi. Haleluya. Dan tentu ada kue yang dibawa, kita doakan. Kita doakan juga sekarang. Ya, kita berdoa. Salah seorang dari Bapak Guru kita saja yang berdoa. Kami layak bersyukur dan berterima kasih atas seluruh kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa mengasihi umat-Mu dan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pelihara kami. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2026 ini tetap kami berserah diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah gembala agung kami. Tuntunlah kami Tuhan ke rumput yang hijau dan bimbinglah kami kepada air tenang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami Tuhan akan menikmati sajian yang disajikan oleh sidang jemaat-Mu sebagai persekutuan kami dalam memberi dan menikmati kue tahun baru ini Tuhan. Hamba memohon Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan, dan kami sekalian yang menikmati mendapat anugerah dan berkat dari Tuhan. Maka terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami pada hari ini dan hari yang akan datang. Haleluya. Amin.